Selamat malam rekan-rekan PPGT sekalian, Shalom. Selamat berjumpa dalam renungan online PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Kita ketahui bersama, hari-hari ini kita berada dalam sebuah pandemi, sebuah penyakit yang mewabah luar biasa, COVID-19. Hal itu menyebabkan kita tidak bisa beribadah bersama di rumah maupun tidak bisa beribadah bersama di gereja. Rekan-rekan kita pengurus PGT Jemaat Bethlehem Tarakan memfasilitasi kita untuk tetap bisa bersekutu dengan mengadakan acara ini, renungan online PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Baik rekan-rekan sekalian, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru buat kami, memberikan pelajaran baru buat kami, khususnya sebagai pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 43. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 43. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Saudara-saudara, PPKT sekalian, konteks perikop kita malam ini adalah Tuhan Yesus mendatangi Maria dan Marta di Betania. Mereka sedang dalam keadaan berduka karena ditinggal saudara mereka Lazarus. Sebenarnya Tuhan Yesus menerima kabar tentang Lazarus sebelum Lazarus meninggal. Tapi kemudian Tuhan Yesus memutuskan untuk masih tetap tinggal di tempat di mana dia menerima kabar 2 hari lagi. 2 hari berikutnya baru Tuhan Yesus berangkat ke Betania, dan 2 hari berikutnya dia sampai di Betania. Jadi ada 4 hari sejak Tuhan Yesus menerima kabar, kemudian dia sampai di Betania. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada dalam suasana kehidupan yang cukup menakutkan, cukup menyeramkan mungkin bagi kita semua. Pandemi COVID-19 menyelubungi hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang kemudian bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah benar-benar ada? Jikalau Allah benar-benar ada, kenapa dia membiarkan semua ini terjadi? Konteks perikop kita malam ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 3 hal yang bisa kita peroleh dalam perikop kita dari Yohanes pasal 11 ini. Pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada manusia. Kita memperhatikan Tuhan Yesus mendatangi Maria dan Marta yang sedang berduka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan keluarga yang lagi berduka, yang lagi dalam kesusahan, tapi Tuhan Yesus senantiasa datang dalam keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan daripada Dia. Tuhan Yesus penuh belas kasihan kepada manusia. Kedua, Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus baru hari yang keempat tiba di Betania? Kenapa tidak hari pertama, tidak hari kedua dia sudah langsung datang menemui Lazarus? Jikalau dia datang pada hari pertama, hari kedua mungkin Lazarus tidak mati. Tapi kenapa kemudian Tuhan Yesus datang pada hari yang keempat? Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi punya kepercayaan jika ada seseorang yang mati, maka pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jiwa daripada orang mati tersebut masih berada di dekat jenazah dari orang mati tersebut. Dan sewaktu-waktu jiwanya itu bisa masuk kembali ke dalam jenazahnya, dan jenazah itu bisa hidup kembali. Itu kepercayaan orang Yahudi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang pada hari yang keempat. Pada hari yang keempat, menurut kepercayaan orang Yahudi, jenazah atau orang itu sudah benar-benar mati. Tuhan Yesus datang pada hari keempat, datang kepada Lazarus dan membangkitkannya. Dia ingin menunjukkan kuasa dan kemuliaan Tuhan di hadapan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Yang ketiga, kuburan adalah suatu tempat yang paling sunyi, tempat yang mungkin paling menakutkan, mungkin paling menyeramkan. Tapi Tuhan Yesus juga hadir di sana. Dia berkata kepada Lazarus yang dalam kubur, "Lazarus, keluarlah." Lazarus mendengar suara Tuhan, karena Tuhan hadir di sana, maka Lazarus bangkit. Karena itu saudara-saudara, rekan-rekan PPKT sekalian, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah datang kepada kita. Mari datang kepada Tuhan supaya Dia boleh berbelas kasih kepada kita. Mari datang kepada Tuhan supaya Dia menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya kepada kita. Mari datang kepada Tuhan supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan malam hari ini Tuhan datang beribadah kepadamu. Kami datang berdoa, kami datang memuji nama-Mu. Kiranya doa-doa kami Tuhan, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih khusus hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman. Firman-Mu mengajar kami supaya datang kepadamu dalam segala sesuatu pergumulan hidup kami. Kuatkan iman kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan kami hari ini.
Kami di Tarakan, kami di Indonesia, bahkan di seluruh bumi menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau berkati kami semua. Berikan kebijaksanaan bagi kami semua menghadapi pergumulan ini. Berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang boleh menyelesaikan pergumulan seluruh umat manusia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan rekan-rekan PPGT Jemaat Bethlehem di sini Tuhan. Engkau berkati pergumulan masa muda mereka. Engkau berkati pergumulan pendidikan mereka. Engkau berkati pergumulan pergaulan mereka Tuhan. Engkau berkati pengurus PPGT. Engkau berkati Majelis Gereja Jemaat Bethlehem. Engkau berkati Bapak Pendeta sekeluarga. Engkau berkati orang tua kami semua Tuhan. Semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih untuk rekan-rekan PPGT yang boleh mengadakan renungan online ini Tuhan. Berkati mereka semua. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.